warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Yuriska Melia Sari MPD, salah satu dosen program studi S1 Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024. Bidang ilmu yang saya tekuni adalah pengukuran dan evaluasi pendidikan matematika. Saya menjadi dosen pengampu mata kuliah, evaluasi belajar dan pembelajaran, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi S1 Pendidikan Matematika dengan kode mata kuliah 842020-2004 yang ditempuh pada semester 3 dengan bobot sebesar 2 SKS. Mata kuliah ini memiliki 4 capaian pembelajaran, antara lain yang pertama, mampu menunjukkan sikap kritis dan inovatif dalam merancang penilaian pembelajaran matematika sesuai dengan tuntutan abad 21. Yang kedua, mampu merancang dan mengevaluasi instrumen penilaian pembelajaran matematika yang berbasis IT untuk kepentingan pembelajaran matematika yang di dalamnya ada instrumen penilaian, proses dan hasil belajar, ranah afektif, pengetahuan, dan keterampilan pada mata pelajaran matematika sekolah, SMP, SMA, atau SMK sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan berdasarkan hasil rancangan penilaian pembelajaran matematika yang dihasilkan sesuai dengan tuntutan abad 21 secara bertanggung jawab. Dan yang keempat, mampu menganalisis konsep-konsep dasar dalam asesmen pembelajaran matematika. Capaian pembelajaran tersebut dibagi ke dalam 9 sub CPMK, antara lain sub CPMK yang pertama mengkaji kedudukan pengukuran, asesmen, dan evaluasi dengan sikap yang kritis. Sub CPMK yang kedua mengkaji teori asesmen, di dalamnya ada prinsip, tujuan, fungsi, dan jenis yang dilakukan dengan sikap kritis. Sub CPMK yang ketiga mengkaji taksonomi tujuan pendidikan Bloom dan prinsip dasar prosedur asesmen dengan sikap yang kritis. Sub CPMK yang keempat mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran secara inovatif. Sub CPMK yang kelima mengembangkan instrumen asesmen tes dan pedoman penskorannya secara inovatif. Sub CPMK yang keenam mengembangkan instrumen asesmen non-tes dan pedoman penilaiannya secara inovatif. Sub CPMK yang ketujuh mengembangkan instrumen asesmen keterampilan dan rubrik penilaiannya secara inovatif. Sub CPMK yang ke-8 mengkaji dan mempresentasikan teori kualitas alat ukur secara kritis, dan sub CPMK yang ke-9 mengolah hasil asesmen baik tes dan non-tes secara manual dan memanfaatkan software dan melaporkannya. Adapun deskripsi mata kuliah evaluasi belajar dan pembelajaran adalah mata kuliah ini mengkaji konsep-konsep dasar dalam asesmen pembelajaran matematika yang digunakan untuk merancang dan mengevaluasi instrumen penilaian matematika yang berbasis IT untuk kepentingan pembelajaran matematika, yang di dalamnya terdapat instrumen penilaian proses dan hasil belajar, ranah afektif, pengetahuan, dan keterampilan pada pembelajaran matematika di sekolah, baik di SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK, sesuai dengan kurikulum nasional yang berlaku dengan sikap yang kritis dan inovatif sesuai dengan tuntutan abad 21. Adapun metode perkuliahan yang dilaksanakan pada mata kuliah ini, yang pertama ceramah, yang kedua ada brainstorming,
Yang ketiga, diskusi. Yang keempat, project based learning. Dan yang kelima, studi kasus yang dilakukan secara interaktif dua arah. Terdapat dua sistem pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah evaluasi belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu sinkronus, baik tatap muka atau tatap maya, dan yang kedua adalah asinkronus, baik melalui forum diskusi dengan LMS atau tugas mandiri. Salah satu tugas mandiri berupa pengembangan instrumen penilaian pendidikan matematika yang diuji cobakan di sekolah untuk melihat bagaimanakah kualitas instrumen yang dikembangkan. Selain itu, mahasiswa juga mempresentasikan hasil pengembangan instrumen melalui kegiatan presentasi, di mana terjadi komunikasi yang aktif dan interaktif melalui diskusi dan tanya jawab, baik antara dosen dengan mahasiswa atau antara mahasiswa penyaji dan mahasiswa kelompok lainnya. Perkuliahan ini dilaksanakan dalam 16 pertemuan, dengan pertemuan ke-8 merupakan ujian tengah semester dan pertemuan yang ke-16 adalah ujian akhir semester. Adapun bobot penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah 20% nilai partisipasi, 20% nilai UTS, 30% nilai tugas, dan 30% nilai UAS. Setelah ini akan disajikan video rekaman micro teaching bagaimana saya mengajar mata kuliah evaluasi belajar dan pembelajaran pada pertemuan yang ketiga, yaitu mengkaji taksonomi tujuan pendidikan belum dan prinsip dasar prosedur asesmen dengan sikap yang kritis. Perkuliahan kali ini menggunakan metode studi kasus yang dibagi menjadi 3 bagian: pendahuluan, inti, dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan mata kuliah, diawali dengan mereview materi yang sudah diajarkan pada pertemuan sebelumnya, lalu diberikan suatu masalah terkait higher order thinking skill problem, dan menyampaikan capaian pembelajaran hari ini. Setelah itu, pada bagian inti, disajikan materi perkuliahan terkait level taksonomi belum revisi dan sebelum revisi, serta contoh-contoh soal matematika berbasis higher order thinking skill sesuai taksonomi belum revisi berbantuan dengan teknologi. Selanjutnya, mahasiswa mengerjakan exit ticket mengenai soal-soal yang disajikan untuk menerapkan pemahaman mereka terkait materi yang sudah dipelajari melalui aplikasi WordWall. Di bagian penutup atau di akhir sesi, mahasiswa dan dosen melakukan refleksi terkait perkuliahan hari ini melalui diskusi dan tanya jawab. Dan di akhir perkuliahan pertemuan yang ketiga, mahasiswa diharapkan dapat mengerjakan tugas mandiri dengan mengkaji dan menganalisis soal-soal yang ada di buku matematika SMP atau SMA dan menentukan level soal sesuai dengan taksonomi belum revisi. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat membuat soal-soal matematika yang dapat mengukur kemampuan higher order thinking skill melalui aplikasi EduAssess yang merupakan hasil penelitian dari dosen pengampu. Yuk, mari kita lihat bagaimana saya mengajarkan mata kuliah evaluasi belajar dan pembelajaran pada topik taksonomi tujuan pendidikan pada pertemuan yang ketiga. Silakan menonton. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah di pertemuan yang keberapa? Ketiga. Bagus Widi. Jadi kita sekarang ada di pertemuan yang ketiga. Kalau melihat dari judulnya, apa yang kita pelajari hari ini? Taksonomi tujuan pendidikan belum. Hadir semua ya hari ini ya? Oke, sebelum saya menjelaskan materi hari ini, saya ingin bertanya dulu, masih ingat nggak sama materi yang ada di pertemuan yang kedua, ya? Kalau di pertemuan yang kedua kita sudah membahas apa terkait asesmen dibagi menjadi berapa kemarin? Berdasarkan apa? Ya, berdasarkan fungsinya ya. Kemarin asesmen itu dibagi menjadi 3. Kemarin kita sudah belajar ada asesmen
For learning, assessment as learning, dan assessment of learning. Mungkin ada yang masih ingat nggak? Kasih saya satu contoh aja, assessment of learning. Iya, silakan Widi. Ujian akhir. Ujian akhir. Assessment of learning itu apa sih? Assessment of learning itu evaluasi akhir pembelajaran. Oke, evaluasi yang dilaksanakan di akhir pembelajaran ya. Biasanya kalau kalian kuliah ini kan asesmennya di akhir pembelajaran ada UTS, ada UAS. Itu bisa dijadikan sebagai salah satu assessment of learning. Kalau kemarin kita sudah belajar terkait bagaimana penggunaan assessment. Nah, hari ini kita akan belajar terkait menyusun assessment itu yang seperti apa sih? Nah, maka dari itu kita belajar terkait taksonomi tujuan pendidikan Bloom. Ada yang kenal sama Bloom sebelumnya? Cuma tahu namanya aja. Oh, cuma tahu namanya aja. Oke. Nah, kita perhatikan video ini dulu ya. Bentar, oke. Soal-soal di sekolah sekarang makin susah ya. Malah sekarang ada soal hot. Bikin tambah pusing aja. Masa sih soal-soal makin susah? Dan emang kamu udah tahu sebenarnya hot itu apa? Ya, aku lihatnya sih makin susah ya. Hot. Ya pokoknya soal susah deh. Nah, kayaknya kamu masih belum tahu hot itu sebenarnya apa. Jadi gini, hot itu bukan soal hot atau panas ya. Walaupun kadang-kadang soal hot itu memang bisa bikin kepala jadi panas sih. Kalau kita belum terbiasa ngerjainnya. Soal-soal hot sudah muncul di ujian sekolah dan juga ulangan harian sekolah. Biasanya banyakkan soal-soal ujian kita cuma hafalan atau pemahaman sederhana. Nah, soal-soal hot ini ada agar kemampuan logika dan problem solving kita makin terasa. Kalau kita terbiasa mengerjakan soal-soal hot, maka jadi gampang deh kerjainnya. Oke. Pertanyaannya setelah menonton video tadi, HOTS. Apakah HOTS itu maksudnya soal yang bikin siswa panas? Kemudian bagaimana sih cara membuat soal HOTS begitu? Menurut kalian HOTS itu bikin siswa panas nggak? Pusing. Pusing? Iya. Kenapa kok bikin siswa pusing? Karena susah. Kenapa kok susah? Karena melatih kemampuan berpikir yang Iya, karena melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kenapa kok menurut mereka susah? Karena selama ini di sekolah mereka hanya dibiasakan dengan soal-soal yang menghafal saja. Nah, ketika mereka hanya terbiasa dengan soal menghafal dan ketika dikasih soal yang menggunakan berpikir tingkat tinggi, apa yang terjadi? Susah. Pokoknya oh ya ini soal yang susah. Jadi HOTS itu identik dengan soal yang susah dan bikin apa tadi? Panas ya, otaknya panas jadinya gitu. Nah, bagaimanakah cara membuat soal-soal HOTS? Bukan berarti soal ini akan membuat siswa pening ya, tapi untuk melatih gitu ya, melatih agar siswa kita yang di Indonesia itu tidak akan ketinggalan jauh dengan negara lain. Nah, apalagi kalian ini kan calon guru matematika. Nah, calon guru matematika ini masa depan bangsa di tangan kalian ini ya ceritanya. Nah, bagaimana kalian ini bisa membuat soal-soal yang bisa merangsang untuk siswa itu berpikir tingkat tinggi. Nah, apa kaitan HOTS dengan mata kuliah hari ini dengan Pak Bloom? Loh, saya sudah spill dulu nih. Dengan Bloom. Nah, ini adalah our mission ya, atau capaian pembelajaran mata kuliah kita hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan mengenai perbedaan taksonomi Bloom yang lama dan juga taksonomi Bloom revisi. Kemudian yang kedua adalah membedakan soal-soal matematika yang LOTS dan HOTS. Karena sebelum kita membuat soal matematika yang HOTS, maka kalian harus bisa nih mengetahui, oh mana sih yang LOT, mana sih yang HOTS. LOT itu tahu apa? Apa? Lower Order Thinking Skill. Nah, tadi kan saya ngomongin Bloom apa sih, siapa sih Bu Bloom itu? Nah, kita kenalan dulu ya. Jadi sebelum kita mengetahui ilmunya, kita harus kenalan dulu siapa penciptanya. Jadi sejarahnya ini namanya Benjamin S. Bloom. Ya ini dia yang Pak Bloom namanya, makanya dia namanya taksonomi Bloom. Nah, beliau ini adalah ahli ini ya, psikologi pendidikan, psikologis pendidikan yang dia tuh membantu untuk membuat alat untuk mengukur bagaimana siswa itu berpikir. Nah, taksonominya itu membagi lower thinking dan juga higher order thinking.
Di mana di sini terlihat bahwa lower thinking skill on the bottom alias di bawah, sedangkan higher order thinking skill itu dia ada di atas, at the top. Oke? Nah, untuk kalian agar lebih memahami terkait materi taksonomi Bloom, nah ini adalah hasil penelitian saya. Jadi saya bersama dosen dari pendidikan biologi, kemudian pendidikan bahasa Indonesia, dan juga dosen dari pendidikan IPS mengembangkan suatu aplikasi yang bernama EduAccess. Nah, EduAccess ini adalah aplikasi yang berisi informasi mengenai instrumen tes baik di matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan IPS di SMP, di mana soal-soalnya ini adalah sesuai dengan taksonomi Bloom. Jadi kalau kalian ini kan calon guru matematika, nah kan nanti harapannya bisa menyusun soal-soal yang HOTS. Nah, untuk itu aplikasi ini sangat membantu kalian untuk belajar soal-soal HOTS. Alias bagaimana sih membuat soal HOTS. Kalau mengerjakan soal HOTS mungkin sering ya. Kalau membuat itu mungkin agak lebih susah. Makanya kami membuat aplikasi ini untuk membantu kalian dalam mengembangkan soal-soal higher order thinking skill. Sudah download semuanya? Sudah, that's good. Nah, ini adalah belum taksonomi yang pertama, ini yang lama. Jadi kalau yang lama itu sama ya, ada 6 tingkatan. Yang bawah adalah knowledge, kedua adalah comprehension, ketiga application, analysis, synthesis, dan evaluation. Sama-sama di bawah kalau knowledge itu biasanya recall information. Bentar. Saya ulangi lagi di sini ya. Oke. Nah, ini adalah perubahan dimensi kognitif sebelum dan sesudah. Ini kalau dilihat ya, this is the old version and this is the new version. Oke, the new version. Nah, siapa sih Bu yang bikin versi baru ya? Yang bikin versi baru itu adalah Cradwell. Cradwell itu adalah salah satu muridnya dari Benjamin S. Bloom. Jadi dia merevisi dari taksonomi Bloom yang lama menjadi taksonomi Bloom yang baru. Kira-kira dari sini perbedaannya apa saja? Oke, silahkan Taskia. Perbedaannya tuh kalau di sini kan yang paling bawah remembering ya Bu ya, tapi di situ knowledge, yang di old versionnya knowledge, terus comprehension, di new versionnya tuh understanding, application jadi applying, analysis tetap analyzing, synthesis dia ubah jadi creating tapi dipindah ke atas, terus yang evaluation jadi ke bawah jadinya evaluating. Oke, jadi perubahannya tuh perubahan dari ini ya. Katanya ya, yang pertama knowledge jadi remember, kemudian comprehension menjadi understanding, application menjadi applying, analysis menjadi analyzing. Nah, sintesis ini berubah menjadi creating yang awalnya di posisi kelima menjadi in the top, posisi keenam. And then evaluation yang awalnya posisi yang paling atas menjadi posisi yang kelima yaitu evaluating. Atau yang lain mungkin yang bisa menjawab apalagi selain perubahan nama dan posisi? Ya, silakan Widi. Yang old version itu pakai kata verb. Oke. Kan yang new version itu pakai kata kerja. Baik. Kalau the old version itu pakai noun ya, in English we say noun, and then kalau yang the new version itu pakai kata kerja atau verb. Oke. Kita cek ya. Oke. Ini berarti yang lama, ini yang baru. Nah, selain perubahan ini, ternyata ada perubahan yang lain. Jadi, kalau di sini dia namanya kan knowledge ini, kalau di yang lama itu kan dia posisinya C1 nih. Nah, kalau yang baru dia tuh berdiri sendiri menjadi knowledge dimension. Di mana knowledge dimension ini ada 4. Ada factual knowledge atau pengetahuan faktual. Kemudian ada conceptual knowledge atau pengetahuan konseptual, lalu ada procedural knowledge atau pengetahuan prosedural, dan yang terakhir adalah metacognitive knowledge. Ya, jadi knowledge-nya ini sudah berdiri sendiri. Sedangkan untuk comprehension itu menjadi understand, oke, application menjadi apply, analysis menjadi analyze, lalu apa lagi? Synthesis menjadi create, evaluation menjadi evaluate. Nah, ini diganti menjadi remember. Tadi ya Taskia bilang bahwa Taskia atau Widi tadi ya? Widi ya. Dari noun menjadi verb. Nah, yang ini itu adalah proses kognitif, dimensi proses kognitif dalam berpikir. Sedangkan kalau ini adalah jenis pengetahuannya. Misalkan proses berpikir kognitifnya adalah remember. Remember itu apa? Mengingat. Mengingat. Nah, mengingat itu dikaitkan dengan pengetahuan yang mana?
Apakah mengingat factual knowledge atau pengetahuan faktual? Karena matematika banyak nih ya, pengetahuan faktualnya apa aja pengetahuan faktual dalam matematika? Lambang, ya kan? Simbol, itu kan pengetahuan faktual, fakta. Ada konseptual knowledge, ini banyak nih konseptual knowledge, apa aja? Konsep segitiga. Iya, seperti itu ya. Jadi matematika ini bisa dikaitkan juga dengan knowledge dimension ini. Oke. Nah, ini tadi ya. Ini sebenarnya bentuk-bentuk dari, kalau taksonomi tadi yang terbaru itu dia menjadi apa? Aktif proses ya. Aktif alias proses berpikir secara aktif. Sedangkan kalau yang dulu itu hanya sebagai produk. Oke. Nah, kalau ini, the revision primary focus on taxonomy in use digunakan untuk apa? Gitu ya. Sedangkan kalau yang lama itu hanya digunakan untuk assessment, tapi kalau yang baru ini juga bisa untuk dalam pembelajaran juga, dalam menentukan apa biasanya? Tujuan belajar. Untuk kata kerja operasionalnya. Jadi kalau misalkan mau mengajarkan bilangan bulat, ya, kalau misalkan mau tahap remembering, berarti kata kerja operasionalnya apa? Mengingat. Mengingat tentang apa? Oh, konsep bilangan bulat. Seperti itu, ya. Nah, ini ya. Nah, dalam bukunya juga, dalam bukunya Cradwell, dari 6 level yang revisi, itu dibagi menjadi 2, yaitu lower order thinking atau LOT, dan juga higher order thinking atau HOTS. Lower order thinking itu dari mana? Remember, understanding, sampai applying. Sedangkan kalau higher order thinking dari analyzing, creating. Harapannya nanti kalian sebagai seorang calon guru matematika itu lebih mengedepankan apa? Di higher order thinking skill. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum? Oke. Nah, sekarang yang terakhir yaitu adalah create. Nah, kalau create itu dia harus apa? Mencipta suatu ide baru, ya kan? Ide yang baru atau informasi yang sebelumnya sudah dipelajari. Saya tanya, apakah harus benar-benar baru? Apakah harus benar-benar baru? Kalau menurut saya tidak. Ya, gimana Nurul? Kalau menurut saya tidak, mungkin bisa modifikasi dari pengetahuan yang sudah dia punya atau mungkin soal-soal yang pernah dia baca. Oke, that's good. Jadi tidak harus menciptakan sesuatu yang baru. Kita bisa apa? Membuat apa? Modifikasi, ya. Jadi modifikasi. Contohnya, create. Jumlah dari 4 bilangan apa berarti? Even itu? Genap. Itu adalah kelipatan 6. Kapan dia benar? Kapan dia salah? Nah, kan berarti kalian harus membuat apa? Metode atau cara baru untuk menentukan, kapan 4 bilangan genap ini, jumlah 4 bilangan genap ini menjadi kelipatan 6. Sesimpel itu ya. Kalau pertanyaan kok simpel banget, tapi ternyata dia bisa sampai create, gitu ya. Jadi bisa menghipotesiskan, bisa merencanakan, gitu ya. Nah, contoh menghipotesiskan kecenderungan suatu data. Misalkan dikasih data nih, harga emas. Kira-kira kalau diprediksi nih, di tahun 2025 ini di akhir tahun, 2024 akhir tahun, nilai harga emas ini bakal naik apa turun kira-kira? Kalau menurut kalian, naik atau turun? Ini nggak pernah beli emas sih kayaknya ya. Oke. Jadi bisa aja kalau dikaitkan dengan kondisi negara sedang inflasi. Kalau sedang inflasi bisa saja semakin naik gitu ya. Oke, merencanakan langkah-langkah dari suatu pembuktian teorema gitu ya. Atau apalagi menghasilkan jaring-jaring kubus yang berbeda dari jaring-jaring kubus yang dicontohkan. Oke. Nah, ini adalah salah satu ini ya, learning goals. Jadi kalau ini remember, understand, apply, analyze, evaluating, and creating, dari konkret ke abstrak. Sekarang, kalau saya ingin tahu kalian paham apa tidak, silahkan kerjakan this one. Exit ticket in 5 minutes. Silahkan menggunakan handphone masing-masing. Oke, saya cek di sini ya hasilnya ya. Apakah sudah ada di sini ya? Jadi kalian bisa mengerjakan lewat Wordwall. Kita cek siapa yang sudah masuk. Ilma. Oke.
Ini kelihatan ya, ini exit ticket. Kalau masih belum lulus berarti belum, harus tugasnya semakin banyak nih ya kayaknya ya. Oke? Oke, karena lebih banyak yang incorrect, so that's why I will give you this assignment. Oke, ya, masing-masing sudah bawa buku matematika yang saya berikan, yang saya tugaskan? Sudah. Nah, tugas kalian adalah setiap mahasiswa membuka bukunya dan mencari 3 soal yang mewakili tingkat taksonomi Bloom yang berbeda. Tapi saran saya ingin kalian mencari soal-soal yang higher order thinking skill. Manakah yang termasuk analisis, manakah yang termasuk evaluate, dan mana yang termasuk create. Nah, misal Zulfa sudah bikin nih, ini loh Bu soal-soal yang hot. Tugas yang lain adalah memberikan komentar. Benar nggak sih soal yang Zulfa berikan? Kalau misalkan tidak benar, ya berarti kalian harus memperbaiki. Oh, itu masuk level yang mana? Oke? Nah, semuanya menggunakan Padlet ya, pakai Padlet. Ini kita lihat ya Padletnya ya. Bentar. Nah, ini sudah ada beberapa nih yang masuk ini ya. Nah, kalian bisa memberikan komentar di sini. Kalau misalkan kalian bisa foto ya soal di bukunya, lalu kalian bisa mengomentari terkait apakah soal tersebut sudah sesuai nggak sih dengan level HOTS atau tidak. Ya, kalian mengomentari di situ. Ini pakai Padlet. So, nah tugas lainnya adalah ngapain Bu? Tugas lainnya adalah, nah kalian buka aplikasi EduAccess. Di sini ada tugas di aplikasi EduAccess, yaitu kalian harus membuat masing-masing 1 butir soal pilihan ganda dan esai mungkin pada level C4 dan C5 pada dimensi faktual, konseptual, dan prosedural. Untuk soal yang terbaik nanti akan ditampilkan di platform EduAccess dan akan ada kredit. Oh, ini dibuat oleh siapa? Oke, jadi pastikan soal kalian adalah soal yang terbaik yang bisa ditampilkan di aplikasi EduAccess dan juga bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Saatnya reflection ya. Oke, Widi, tadi Widi sudah belajar apa saja hari ini? Belajar tentang itu Bloom yang ada di taksonomi Bloom itu apa aja, tentang C1 sampai C6-nya dan contoh-contoh soalnya. Contoh-contoh soalnya. Bermanfaat nggak materi hari ini kira-kira untuk Widi? Sangat bermanfaat. Kenapa bermanfaat? Karena sebelumnya saya kayak belum tahu kalau soal satu dengan soal yang lain itu beda tingkatan. Oh, beda tingkatan. Iya. Dianggap sama aja. Iya, Oh, sama aja. sulit sama mudah Iya, gitu ya? gitu aja. Oke, kategori ini hanya sulit dan mudah. Sulit dikerjakan atau mudah dikerjakan. Zulfa, kira-kira ada pertanyaan nggak terkait materi hari ini? Mungkin kalau pertanyaan enggak ya Bu ya, cuma mungkin kalau saya sendiri tinggal latihan lagi gimana cara membuat yang HOTS, karena kan HOTS itu juga dapat membantu siswa. Untuk kita yang calon guru itu kan perlu untuk belajar membuat soal-soal itu supaya nanti bisa diberikan kepada siswa. Oke, penjelasan saya terlalu cepat apa biasa aja? Biasa. Cukup? Apa perlu dilambatkan lagi? Oh, tidak. Oke. Tugasnya kurang banyak? Cukup. Baik. Oke, jadi kita ada berapa tugas hari ini? Dua. Yang pertama Mencari soal. Di mana? Di buku matematika. Kemudian yang kedua memberi komen membuat soal EduAccess. Oke, saya akhiri hari ini cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah menonton video PDD UKT-PT bidang pengajaran saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.